Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Newayan Devta Utami dengan MPM 5019134. Saya berasal dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Lubuk Linggau. Di dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai kurikulum 2013 yang relevan dengan sekolah-sekolah yang berada di sekitar saya dan kurikulum yang paling ideal untuk diterapkan guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Pendidikan, terlebih yang bersifat formal, merupakan suatu proses yang tak dapat dipisahkan dengan kurikulum. Kurikulum merupakan unsur penting yang akan turut menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan. Pengalaman dan pengetahuan dapat diperoleh dan ditumbuh kembangkan dengan kurikulum yang ideal dan relevan. Kurikulum senantiasa dijadikan pedoman dalam menentukan arah pendidikan di sekolah maupun di madrasah. Salah satu faktor keberhasilan dalam proses kegiatan belajar mengajar adalah ketersediaannya kurikulum yang disusun di satuan pendidikan. Keberadaan kurikulum mempunyai arti penting sebagai rencana pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikannya dengan tujuan agar proses kegiatan belajar bisa sesuai, terarah, terukur, dan output atau keluaran dari lembaga pendidikan tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Kurikulum juga harus sesuai dengan falsafah dan dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menggambarkan pandangan hidup suatu bangsa. Tujuan dan pola kehidupan suatu negara banyak ditentukan oleh sistem kurikulum yang digunakannya, mulai dari kurikulum taman kanak-kanak sampai dengan kurikulum perguruan tinggi. Jika terjadi perubahan sistem ketatanegaraan, maka dapat berakibat pada sistem pemerintahan dan sistem pendidikan, bahkan sistem kurikulum yang berlaku. Kurikulum memiliki beberapa unsur pokok, di antaranya yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu, atau dengan kata lain, manusia macam apa yang ingin dibentuk melalui kurikulum tersebut. Selanjutnya, pengetahuan atau knowledge. Informasi-informasi, data, aktivitas-aktivitas, serta pengalaman-pengalaman dari mana terbentuknya kurikulum tersebut. Nah, bagian inilah yang biasa disebut dengan mata pelajaran, dan bagian ini pula yang dimasukkan ke dalam silabus. Yang ketiga, metode dan cara-cara yang dipakai oleh para guru untuk mengajar dan mendorong anak didik untuk belajar serta membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum yang dipakai. Dan yang keempat, metode dan cara memberikan penilaian yang dipergunakan untuk mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan dalam kurikulum seperti tujuan triwulan, ujian semester gasal dan semester genap pada pendidikan tingkat tinggi dan seterusnya. Menurut pendapat saya, kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang ideal untuk diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Karena kurikulum ini tidak hanya menuntut siswa untuk memahami materi yang mereka pelajari, tetapi melalui kurikulum 2013 ini, para siswa ditempa agar memiliki karakter yang kuat serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kurikulum 2013 juga menuntut para siswa untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi. Karena di dalam kurikulum 2013, guru hanya menjadi fasilitator bagi siswanya, sedangkan para siswa dibebaskan untuk memperoleh informasi mengenai pembelajaran yang sedang mereka jalani dari sumber manapun. Lalu, kurikulum 2013 ini juga mendorong para siswa agar menjadi lebih kreatif dan mampu berpikir kritis untuk memecahkan permasalahan yang diselipkan ke dalam soal-soal latihan berbentuk HOTS. Itulah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih saya memohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.